Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya pagi yang baik ini sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengar firman Tuhan, berkati kami semua. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu memaknai salib Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan pagi yang baik ini lewat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama melihat dan memaknai salib Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, lewat firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini, hal pertama yang kita perhatikan bersama-sama, yaitu salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dengan jelas di dalam bagian A dari 1 Korintus 1 ayat 18 di sana dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang-orang dunia menganggap bahwa berita tentang salib Kristus adalah sebuah kebodohan. Orang-orang dunia menilai bahwa berita tentang salib Kristus adalah sebuah kebohongan atau sebuah berita dusta. Orang-orang dunia menganggap bahwa tidak mungkin ada orang yang mau mati disalib untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa kalaupun sampai hari ini masih banyak orang yang menolak berita tentang salib Kristus, masih banyak orang yang tidak mempercayai berita tentang salib Kristus, bahkan menghina, mengejek, menganggap sebagai sebuah berita dusta tentang salib Kristus, Yesus yang sudah tersalib. Kita juga harus melihat dari sisi firman Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang nantinya akan mengalami kebinasaan. Artinya apa Bapak Ibu jemaat yang kekasih? Ada banyak orang yang tertipu. Ada banyak orang yang ditipu. Oleh apa? Oleh iblis. Mereka dibutakan mata iman mereka. Mereka dibutakan mata hati mereka. Mereka dibutakan pengertian mereka sehingga mereka tidak mau mempercayai berita tentang salib Kristus. Mengapa demikian? Karena iblis mau supaya banyak orang yang binasa. Iblis mau supaya banyak orang yang apa? Mengalami kematian kekal. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Karena saudara dan saya, kita boleh mempercayai Kristus yang telah datang dalam dunia ini, mengambil wujud manusia, mengalami penderitaan, mengalami siksaan, bahkan pada akhirnya dia harus mati tergantung di salib untuk menyelamatkan saudara
dan saya. Bagi kita, orang-orang yang percaya akan berita salib itu, kita bersyukur karena ada keselamatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang kedua, berita salib adalah kekuatan bagi orang-orang yang diselamatkan. Sebagai orang-orang percaya kita yang diselamatkan, berita salib adalah sebuah kekuatan. Berita salib adalah sebuah kesanggupan. Berita salib di dalamnya ada kuasa. Kuasa yang apa? Yang membebaskan saudara dan saya untuk kita dapat hidup di dalam rencana Allah. Berita salib adalah satu kekuatan yang memampukan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kekuatan yang apa? Yang mengangkat kita dari lumpur dosa. Kekuatan yang apa? Membawa kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Allah. Oh ibu jemaat yang kekasih, tidak percuma kita percaya kepada kuasa salib Kristus. Tidak percuma kita percaya kepada berita salib Kristus. Karena ketika kita percaya kepada berita salib Kristus, di dalam salib itu ada kuasa yang menebus kita dari dosa. Ada kuasa yang menghapuskan dosa-dosa kita. Ada kuasa yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ada kuasa yang nantinya kita akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Kristus di dalam surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, menuntun, memimpin, bahkan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami akan syukur kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.